Grace Period. Sejak P2Day Juli 2024 lalu, tersisa waktu sekitar 6 bulan dan 2 period untuk 3 bulan. Ini dibuat deadline sehingga Core Team menginformasikan mengenai Grace Period untuk kesempatan kali ini. Grace Period atau waktu tenggang ini diberikan kepada seluruh pioneer untuk segera menyelesaikan proses QYC, yang merupakan proses yang sangat krusial, di mana Pi Network Project ini memastikan kepesertaan atau para pengguna Picoin merupakan individu yang benar-benar nyata dan terdaftar. Lalu kenapa Core Team masih mengupdate mengenai QYC ini dan deadline-nya? Dan pertanyaan berikutnya adalah, apakah data kita akan hilang atau disalahgunakan, seperti halnya yang diinformasikan beredar hingga saat ini? Pertanyaan tersebut dapat kita jawab pertama mengenai QYC, bahwa QYC hal ini merupakan tolak ukur untuk proses open network ke depannya. Dan yang kedua, mungkin ketakutan akan QYC ini yang menjadi faktor memperlambat jalannya proses ini. Dan pertanyaan ini sungguh tidak relevan saat ini, karena data kita sudah pernah bocor seperti berita pada PDN atau Pusat Data Nasional kita yang kena ransomware. Dan bukankah itu yang ditakutkan? Dan malah data nasional sendiri yang bocor kan? Jadi mulai sekarang, jangan mengkhawatirkan hal tersebut. Lalu pertanyaan kemudian adalah, bagi yang berpikiran negatif, bukankah kunci ransomware tersebut sudah dikembalikan? Jangan lupa bahwa meskipun kunci sudah dikembalikan, tapi data kita sudah pernah dipegang oleh orang lain. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa data itu, meskipun kuncinya sudah dikembalikan, bisa jadi sudah di backup oleh orang lain. Kita kembali kepada Pi Network. Mengenai QYC, ada update seperti apa yang disampaikan oleh Core Team sekarang? Mari kita simak. Sebelum kita mulai, halo sahabat Hirata Channel. Jangan lupa di share, like, komen, dan jangan lupa nyalakan notifikasi dan pemberitahuannya. Yang terpenting adalah jangan lupa di subscribe. Ayo kita mulai. Terdapat update yang merupakan hal yang penting dilakukan oleh Pioneer untuk mensukseskan Open Network yang dijadwalkan akhir tahun ini. Update tersebut menyampaikan bahwa pertama, Grace Period. Core Team akan mulai membuat pemberitahuan mengenai instruksi untuk QYC pada halaman depan Pi Network, sehingga Pioneer yang belum melakukan proses tersebut untuk menyegerakan proses tersebut. Bahkan, bukan hanya itu, Core Team memberikan tenggat waktu, dan ini dipastikan mempunyai period yang spesifik. Dan pada kesempatan kali ini, Core Team menginstruksikan secara tegas bahwa siapapun yang tidak melakukan QYC pada Pi Network Project, maka koin Pi yang selama ini ditambang akan hangus. Menurut kami, hal ini akan membuat sia-sia selama ini yang sudah kita lakukan untuk menunggu project Pi Network ini rilis. Serta beginilah kira-kira menurut Core Team, masa tenggang QYC selama 6 bulan dan jendela selama 6 bulan yang bergulir masa period Grace atau Grace Period. Ini diberlakukan pada 1 Juli 2024 lalu. Seperti yang didefinisikan dan diklarifikasi dalam White Paper 2021, masa tenggang diperlukan untuk mempersiapkan Pi atau Pi Network untuk jaringan terbuka atau Open Network atau yang sering kita sebut dengan Open Mainnet. Dan selama periode ini, Pioneer harus menyerahkan aplikasi verifikasi identitas untuk QYC awal mereka dalam 3 bulan pertama dan mengambil semua tindakan yang tersedia untuk menyelesaikan migrasi QYC dan mainnet mereka dalam waktu 6 bulan. Karena Grace Period ini sangat penting, maka nantinya Core Team akan memberikan interface atau meluncurkan interface pada aplikasi terbaru, termasuk awal penghitungan waktu mundur di daftar periksa mainnet. Dan kemudian pada tampilan layar itu pada beranda Pi Network itu akan ada pop-up dan lain-lain. Pembaruan interface ini akan membantu menginformasikan dan mengingatkan Pioneer tentang tenggat waktu masing-masing. Karena setiap orang nantinya akan berbeda-beda, sehingga semua orang tidak memiliki tenggat waktu yang sama, karena ada period 6 bulan dan 3 bulan. Perlu diketahui bahwa pop-up atau pemberitahuan tersebut tidak akan ditampilkan kepada para pioneer yang sudah melakukan checklist mainnet dan sudah melakukan proses QYC. Pemberitahuan tersebut hanya ditampilkan atau deadline grace period tersebut hanya ditujukan kepada pioneer yang belum menyelesaikan checklist pada mainnet seperti QYC dan mainnet migration. Yang kedua yang akan kita bahas adalah mengenai apa yang terjadi di masa tenggang. Grace period ini adalah sekitar 6 bulan, di mana pioneer harus mengambil tindakan secara langsung untuk menyelesaikan QYC dan bermigrasi ke jaringan terbuka. Pioneer harus melakukan ini karena untuk menjaga nilai Pi yang mereka tambang selama ini.
Jika Pioneer gagal mengirimkan aplikasi KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama, atau gagal menyelesaikan semua langkah yang diperlukan untuk bermigrasi koin Pi mereka dalam waktu 6 bulan, mulai 1 Juli 2024, mereka akan kehilangan sebagian besar saldo Pi masa lalu mereka, selain koin Pi yang ditambang dalam 6 bulan terakhir sebelum Pi mereka dimigrasikan. Akan tetapi, jika terjebak dalam migrasi KYC atau mainnet karena alasan sistem tertentu, tidak akan dihitung terhadap 6 bulan tersebut. Secara khusus, untuk menghindari kehilangan sebagian besar Pi yang ditambang, Pioneer harus memastikan mereka menyelesaikan 2 langkah tindakan dalam tenggat waktu masing-masing. Yang pertama, yang belum pernah melakukan KYC, kirimkan aplikasi KYC awal Pioneer dalam 3 bulan pertama selama masa tenggang, yang berarti batas waktunya adalah sampai 30 September 2024. Yang kedua, lengkapi daftar periksa mainnet atau mainnet checklist untuk bermigrasi ke mainnet dalam waktu 6 bulan, yang berarti batas waktunya adalah 31 Desember 2024. Nah, jadi kira-kira begini ya. Setiap orang yang belum bermigrasi ke mainnet akan memiliki pengatur waktu masa tenggang atau grace period masing-masing secara individu. Pengatur waktu ini akan terus menghitung mundur selama proses ini menunggu tindakan dari Pioneer dan akan berhenti jika seseorang itu diblokir oleh sistem atau kendala dalam sistem dalam hal langkah-langkah spesifik berikut. Pertama, tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke KYC karena mungkin periode penambangannya belum cukup karena perlu waktu sekitar 30 hari penambangan baru boleh mengajukan KYC. Kemudian yang kedua, terjebak dalam proses KYC lebih dari 1 bulan. Selanjutnya, memiliki status KYC tentatif dan penundaan oleh sistem dari migrasi ke mainnet karena ada kendala sistem. Jadi kira-kira seperti ini. Jika si A mengalami hambatan dalam proses KYC karena data pribadinya tidak sesuai, maka berhak untuk melakukan pengajuan. Dan selama data itu belum melakukan pengajuan, maka hitung waktu mundur itu akan dijeda. Kemudian jika si A sudah melakukan perbaikan, maka hitung waktu mundur akan dilanjutkan. Dan ini masing-masing akan memiliki 2 periode, yaitu 3 bulan kemudian 6 bulan. Dan bagi para pioneer yang menyelesaikan 2 langkah di atas dalam tenggat waktu masing-masing, itu akan mengamankan dan menjaga saldo Pi yang mereka tambang selama ini. Pelopor yang melewatkan salah satu tenggat waktu masa tenggang hanya akan menyimpan nilai Pi yang mereka tambang dalam 6 bulan terakhir, sebelum Pi mereka dimigrasikan untuk pertama kalinya. Perlu dicatat, untuk pioneer yang belum pernah mengajukan aplikasi KYC sebelumnya, batas waktu pertama mereka adalah 3 bulan, bukan 6 bulan. Sebelum itu, mereka harus mengajukan aplikasi KYC setelah memenuhi syarat tentunya, untuk menyelesaikan sisa langkah-langkah agar KYC mereka bisa diproses, dan koin Pi mereka dimigrasikan dalam waktu 6 bulan. Batas waktu 3 bulan awal untuk pioneer yang berlaku juga akan terlihat di fitur pengatur waktu dan interface mereka masing-masing pada aplikasi Pi Network. Oke, kita akan kasih contoh skenario untuk masa tenggang para pioneer semua. Berikut adalah beberapa skenario untuk membantu mendemonstrasikan tenggat waktu atau grace period pada persyaratan ini berdasarkan keadaan pioneer tertentu. Pertama, grace period atau masa tenggang untuk pioneer yang saat ini memenuhi syarat untuk KYC, yang artinya sudah melakukan penambangan selama 30 hari, itu dimulai pada 1 Juli 2024. Dan pioneer perlu mengirimkan aplikasi KYC pertama pioneer sebelum 30 September 2024. Dan perlu bermigrasi ke mainnet sebelum 31 Desember 2024. Contoh untuk kondisi kedua. Untuk pioneer yang saat ini memiliki status KYC tentatif, pengatur waktu 6 bulan pioneer itu dijeda dan akan dilanjutkan setelah pemblokiran diselesaikan terlebih dahulu. Untuk pioneer yang tidak memenuhi syarat untuk mengirimkan KYC aplikasi mereka,
pengatur waktu mereka itu akan dijeda dan akan dilanjutkan setelah memenuhi syarat untuk mengajukan proses KYC. Kemudian berikutnya, untuk pioneer yang aplikasi KYC-nya terjebak dalam proses KYC selama lebih dari 1 bulan, pengatur waktu 6 bulan mereka juga akan dijeda dan akan dilanjutkan setelah pemblokiran diselesaikan. Namun, jeda seperti itu akan disempurnakan lebih lanjut di masa depan. Pengatur waktu hanya akan dijeda untuk penundaan karena alasan sistem. Jika ada tindakan penggunaan KYC yang tertunda, misalnya pengiriman ulang atau pemeriksaan liveness tambahan, pengaturan waktu tidak akan dijeda. Pelopor harus mengambil tindakan yang diperlukan sesegera mungkin dalam hitungan mundur dalam pengatur waktu. Dan khusus untuk pioneer baru, masa tenggang akan dijeda sampai mereka menyelesaikan 30 hari sesi penambangan. Ini merupakan periode penambangan minimum dan memenuhi syarat untuk mengajukan KYC. Kemudian, 2 tenggat waktu masa tenggang mengikuti setelahnya. Ini juga berlaku untuk pioneer yang baru yang bergabung setelah akhir tahun 2024 nantinya. Dan yang terakhir, jika pioneer mengambil tindakan pengguna yang tertunda dalam proses KYC kurang dari 1 bulan sebelum batas waktu, pengatur waktu akan secara otomatis mengisi ulang hingga 1 bulan untuk memberikan waktu dan memproses menyelesaikan langkah selanjutnya dalam migrasi KYC dan mainnet. Kita akan lanjut pada kesimpulan. Like jika suka video ini, jangan lupa komen jika ada masukan. Dan jika dirasa bermanfaat, silakan share dan bagikan. Silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap kami memberi video terbaru, pioneer semua dapat pemberitahuannya. Kira-kira apa artinya ini bagi pertumbuhan jaringan? Nah, kira-kira seperti ini ya. Masa tenggang tidak akan mempengaruhi anggota baru untuk bergabung dengan jaringan atau menambang secara gratis seperti biasa. Tetapi akan mengharuskan pioneer baru untuk menyelesaikan KYC dan bermigrasi dalam masa tenggang, mengikuti aturan yang sama setelah mereka bergabung. Tidak hanya ini, tidak akan berdampak pada pertumbuhan jaringan, tetapi juga akan memastikan dan meningkatkan kualitas jaringan, serta memastikan lebih banyak orang yang bergabung dalam manusia nyata atau pioneer yang real. Karena KYC dan di mainnet sepenuhnya siap untuk berpartisipasi dan berkontribusi pada ekosistem Pi Network mainnet utama. Dan menurut core team, saat ini peluncuran jaringan terbuka itu sudah sangat dekat. Dan KYC serta periode masa tenggang itu adalah ukuran penting untuk mempersiapkan komunitas bagi transisi yang mulus. Dan periode ini tidak hanya memastikan kesiapan di antara para pioneer, tetapi juga menjunjung tinggi integritas Pi Network dengan menyelaraskan dengan prinsip-prinsip inti yang ditetapkan dalam white paper mereka. Bulan-bulan mendatang itu sangat penting. Mereka bukan hanya hitung mundur, tapi ajakan bertindak bagi semua pioneer untuk memperkuat peran mereka di masa depan Pi Network. Mari kita raih kesempatan ini untuk memperkuat komunitas dan memastikan bahwa setiap pioneer dapat berpartisipasi penuh dalam ekosistem jaringan utama Pi Network. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan, sehingga informasi ini memang perlu disampaikan dan itu merupakan instruksi dari core team kepada seluruh pioneer yang ada di dunia, khususnya yang ada di Indonesia. Semoga informasi ini bisa tersampaikan dengan baik dan bisa memastikan bahwa semua pioneer yang tergabung dalam Pi Network Project ini segera melakukan proses KYC dengan durasi dan tenggat waktu grace period yang telah ditentukan seperti informasi berikut tersebut. Kami ucapkan terima kasih bagi para pioneer yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai, dan bagi yang berkenan untuk menyaksikan video-video kami mengenai Pi Network Project, silakan kunjungi channel kami. Kami ucapkan terima kasih dan sekaligus kami berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dapat mengikuti proyek hingga open network seperti yang telah dijadwalkan oleh core team. Akhir kata seperti